Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Irliana. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan ngebahas tentang career mapping. Nah, sebelum kita mulai ke video pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Nah, langsung aja nih. Kita sebelum lebih lanjut tentang karir mapping, kita harus tahu dulu apa itu karir mapping atau peta karir, yaitu gambaran masa depan yang dituliskan secara konkret dan nyata, di mana kalau kita ngomongin karir adalah serangkaian proses untuk mencapai cita-cita kita. Maka, untuk dapat berkarir, kita harus mempunyai impian dan cita-cita terlebih dahulu. Jadi, bayangan tentang karir itu tidak melulu tentang karir itu adalah sesuatu yang bentuknya jabatan, profesi, dan sebagainya. Tapi, karir itu adalah serangkaian proses untuk mencapai cita-cita. Nah, selanjutnya, di dalam karir ada yang disebut 3. Yang pertama, ada karir awal. Yang kedua, ada jalan karir. Yang ketiga, ada puncak karir. Lalu selanjutnya, karir awal. Kita bahas dulu. Karir awal adalah awal mula kita memulai perjalanan karir setelah melalui serangkaian proses belajar atau studi karir atau pre-service training. Nah, yang kedua, setelah kita mengalami karir awal, kita yang kedua lanjut di jalan-jalan karir atau perjalanan karir menuju karir puncak. Dan yang terakhir atau puncaknya, tertingginya adalah karir puncak, yaitu di mana karir puncak ini berisi karir yang menjadi idaman atau cita-cita kita. Nah, selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk membuat peta karir atau karir mapping? Nah, idealnya memang lebih baik dirancang sedini mungkin sebelum memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, khususnya untuk kalian anak-anak SMA, sebelum masuk ke fase setelah lulus SMA, lebih baik sejak dini untuk membuat karir mapping supaya kalian sudah ada gambaran untuk masa depan kalian kedepannya seperti apa dan karir awalnya mau bagaimana sampai jalan karir dan puncak karirnya. Nah, apa manfaat membuat peta karir? Manfaatnya adalah yang pertama, peta karir membuat perjalanan menuju puncak karir bisa lebih cepat. Dan yang kedua, dapat mengukur potensi diri dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan, sehingga pengembangan diri pun menjadi lebih terarah. Kita jadi lebih tahu nih tentang kekurangan dan kelebihan diri kita, sehingga kalau kita ada kekurangan, kita bisa meminimalisir kekurangan itu. Dan ketika kita punya kelebihan itu bisa kita maksimalkan untuk pengembangan diri. Lalu, yang selanjutnya, dan ini adalah cara membuat karir mapping. Sebelum kalian membuat karir mapping, coba tentukan dulu yang pertama adalah cita-cita terlebih dahulu. Gambarkan di dalam pikiran kalian cita-citanya ingin jadi apa. Atau goal setting dalam hidup kalian tuh apa. Yang kedua, aktivitas-aktivitas dan pekerjaan apa saja yang dapat menunjang cita-cita Anda. Jadi misalnya cita-citanya pengen jadi dokter. Nah, aktivitas atau pekerjaan atau kegiatan apa yang dapat menunjang? Mungkin dengan belajar belajar apa yang mendukung buat nanti kita punya skill yang lebih pada saat jadi dokter. Nah, itu dituliskan di dalam karir mappingnya. Yang ketiga, tetapkan jalan-jalan yang harus Anda lewati untuk meraih karir puncak. Jadi jalannya seperti apa? Nanti ketika menghadapi jalan yang ada hambatannya, kalian harus melakukan apa? Dan apa saja usaha yang selama ini dilakukan? Itu dituliskan di jalan-jalan karir yang nanti kalian mau lewati atau yang sudah terlewati. Yang keempat,
Tetapkan pula berapa tahun target nih. Berapa tahun target kalian pada setiap target kecil sampai ke target yang besar, sampai di karir puncak Anda terrealisasi. Jadi sebelum memasuki karir puncak itu pasti akan ada target-target kecil yang mana harus dilewati, dan setiap target-target kecil untuk mencapai target besar itu harus ada deadline waktu atau target waktu untuk kapan saya harus bisa menyelesaikannya, sehingga target kecil ini bisa menjadi penyempurna untuk saya menyelesaikan target yang besar bisa terrealisasi. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah agar peta karirnya dibuat menarik, tambahkan gambar-gambar, tulis dengan spidol berwarna, atau tambahkan garis-garis untuk menghubungkan karir yang satu dengan yang lain. Nah, itu tadi cara-cara membuat karir mapping. Thank you for your attention. Nah, di sini ada contoh-contoh. Ini sejenis mind mapping atau peta karir, boleh. Ini bentuknya saja, kalian bisa ilustrasikan seperti ini, atau di gambar-gambar dengan sketsa warna seperti ini boleh. Lalu seperti ini boleh. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya di video pembelajaran membuat karir mapping. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya di rumah dan bisa